momen kita, yaitu Rosary of Life. Mungkin saya akan membagikan pengalaman saya tentang Rosario. Jadi sebenarnya Ronald, keluarga saya latarnya bukan Katolik. Jadi awalnya dulu bukan Katolik, kakek saya itu seorang tentara. Jadi ya di medan tempur zaman dulu gimana perang itu, dan satu kali kakek saya mendapat pengalaman spiritual. Ada sahabatnya dari Timor Leste, dia itu beri kalung Rosario ke kakek saya, dan kakek saya mendapat pengalaman spiritual. Mungkin saya kurang tahu persis karena beliau sudah meninggal, tapi mendengar dari cerita dari paman sama tante saya gitu. Jadi setelah kakek saya mendapat Rosario itu, pengalaman spiritual, dia memutuskan menjadi Katolik. Dari semua saudaranya, hanya dia yang menjadi Katolik. Kemudian dia berjumpa dengan nenek saya yang juga sudah almarhumah. Nenek saya juga bukan Katolik, dan nenek saya menjadi Katolik karena kakek saya. Nah, kemudian mereka sebenarnya menjadi Katolik itu setelah menikah. Jadi setelah menikah, mereka sudah punya anak, termasuk papa saya juga. Jadi anak-anaknya itu otomatis ke Katolik karena kakek saya masuk Katolik gitu. Dan papa saya menikah dengan ibu saya yang juga bukan orang Katolik, dan ibu saya puji Tuhan masuk Katolik. Dan setelah menjadi Katolik, justru ibu saya lebih Katolik dari papa saya. Jadi bahkan kalau bercerita tentang Rosario itu, mama itu juga termasuk orang yang mencintai Rosario. Bahkan pernah saya dengar papa sampai bilang gini, gimana sih cara berdoa Rosario? Sampai mama bilang gini, ini sebenarnya yang tarik saya siapa, kamu atau saya gitu. jadi kalau di lingkungan atau di wilayah rohani itu mama yang pimpin Rosario sama umat gitu. Dan untuk pengalaman Rosario sendiri juga sesuai peristiwa hari ini, peristiwa sedih. Mungkin saat kakek saya meninggal, itu saya masih kecil, belum mengerti. Jadi kakek saya meninggal, saya hanya menangis, tidak tahu bikin apa, hanya menangis ikut-ikutan orang. Dan tiba-tiba kedua orang tua wali baptis saya, kalau di sini namanya Nani, Mama Serani, Papa Serani, Mama Adi Ani, itu wali baptis. Mereka panggil saya di pojok nangis karena kakek saya meninggal. Mereka panggil sini gitu. Sini putra, kamu sini. Kenapa Nani? Ayo kita berdoa Rosario. Hah? Kakek kan meninggal, kenapa kita harus berdoa Rosario? Itu kan masih kecil kan, pemikiran waktu kecil itu kan. Akhirnya kedua orang tua wali baptis saya berdoa Rosario bareng saya, berdoa. Dan setelah saya dewasa, ternyata saya mengerti, oh ternyata air mata kita itu tidak membantu untuk keselamatan jiwa mereka. Rosario itu sangat membantu untuk mendoakan mereka di api penyucian, dan api penyucian itu sungguh nyata, Ronald. Jadi akhirnya saya jadi tahu, oh ternyata Rosario luar biasa ya dalam kehidupan keluarga saya gitu. Dan selama studi dari SMP sampai SMA, itu saya selalu pakai Rosario. Meskipun dulu saya itu bukan di Manado, dulu saya di Bolaang Mongondo. Bolaang Mongondo itu kabupaten yang dekat dengan Provinsi Gorontalo. Di situ umat Katolik hanya 1%, sangat minoritas, dan saya dengan bangga mengenakan kalung Rosario. Terus ada salah satu pastor yang sudah seperti kakak saya sendiri, Pastor Ardi. Pastor Ardi dia bilang ini, bro, buka aja channel Katolik. Maksudnya saya kan YouTuber gitu kan, Ronald. Jadi kenapa nggak buka channel Katolik gitu kan? Akhirnya oh ya juga ya, coba-coba deh. Akhirnya coba buka, puji Tuhan berkembang. Jadi situ khusus konten tentang Katolik. Satu kali kita mengucap Salam Maria itu kita beri satu bunga ke Bunda Maria. Kalau sudah full 50 itu kita sudah merangkai satu bunga gitu. Ada beberapa teman tuh kayak bukan menyerang, tapi kayak mungkin penasaran, mungkin mereka sampai tanya, kenapa sih kamu berdoa itu tidak langsung ke Tuhan Yesus tapi lewat Bunda Maria. Jadi kalau dari aku, jadi aku sering bilang gini sih Ronald ke teman-teman aku gitu. Kita umat Katolik itu tidak diwajibkan berdoa lewat Bunda Maria, bisa langsung kok ke Tuhan. Tapi kalau kalian baca di Alkitab, itu mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu
mujizat air menjadi anggur yang di pesta pernikahan di Kana. Nah, itu atas permintaan siapa? Atas permintaan Bunda Maria, atas permintaan ibunya. Jadi kita tuh berdoa lewat Bunda Maria itu kayak minta teman doain kita, minta ibu kita doain kita. Jadi seperti itu. Jadi Bunda Maria yang sudah ada di surga, Bunda Maria bilang ke Tuhan Yesus anaknya, ini loh putra, ini loh Ronald, lagi kirim doa nih gini. Sekali lagi, kita bukan menyembah Bunda Maria, tapi kita menghormati. Menyembah dan menghormati itu beda. Jadi kita jangan takut menghormati Bunda Maria karena kita tidak akan bisa melebihi penghormatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya sebagai ibunya. Itu sih. Dan malah Tuhan Yesus yang perintahkan kan kita menghormati Bunda Maria. Waktu Tuhan Yesus disalib, ada di Injil, kalau tidak salah di Yohanes, Tuhan Yesus bilang, "Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu." Jadi, kita selain kita sebagai pengikut Kristus, kita juga harus mencintai Bunda Maria. Salah satunya dengan berdoa rosario. Jadi kayak Ronald, jadi misal ini Ronald, aku teman dekatnya Ronald nih, tapi aku benci ibunya Ronald. Ronald pasti sedih dong. Kok kamu benci ibu saya? Itu kan ibu saya, gitu. Nah, seperti itu. Ketika kita mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus, tapi kita membenci Bunda Maria, pasti Tuhan Yesus sedih. Karena itu kan ibu mamanya, gitu. Jadi kita bersyukur sebagai orang Katolik, kita menghormati Bunda Maria, kita berdoa bersama Bunda Maria, dan ya bukan kita sih yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita di iman ini, amin. Di dunia atau di rumah tuh kita kalau ketemu mama kan, orang tua kita atau papa kita, "Mah, doain aku dong, aku mau ujian nih." "Pah, doain aku dong, aku mau ujian nih." Mama sama papa aja kita di dunia kita minta doain, kenapa kita ragu untuk meminta doa langsung dari Ibu dari Juru Selamat loh, Bunda Maria gitu. Kenapa kita harus takut gitu kan? Atau enggak, ada yang bilang, terkesannya kita lebih lebih memuji Bunda Maria dong daripada Tuhan Yesus. Ada satu romo aku, Ronald pernah bilang, jadi analoginya tuh kayak gini. Jadi misal aku nih berprestasi di kelas. Apakah papa aku benci aku? Tidak dong. Tidak dong. Dia pasti bangga dengan aku karena ini anakku loh. Aku bangga. Jadi ketika kita berdoa melalui perantaran Bunda Maria, apakah Allah Bapa akan bilang, "Oh, karena Bunda Maria, anak-anakku ini para pengikutku ini jadi lebih ke dia?" Tidak dong. Sama. Tidak. Jadi dia pasti bangga. Ada Bunda Maria kayak di Rosario kan, salam putri Allah Bapa, putrinya. Putri dari Bapa ini sungguh luar biasa, sama kayak aku ketika berprestasi juara di kelas. Apakah papa aku iri? Apakah papa aku marah? Tidak kan? Dia pasti bangga. Ya, seperti itu sih analoginya. Jadi ketika umat berdoa lewat Bunda Maria, udah pasti Allah Bapa tidak mungkin kan marah sama kita atau dia bilang inilah gitu. Tidak mungkin gitu. Jadi seperti itu sih analoginya.